Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah tidak bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita semua. Dari bangun tidur sampai detik ini sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita pakai. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri yaitu nikmat kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengambil warisannya Rasulullah, yaitu ilmu. Karena Nabi kita, Rasul kita tidak mewarisi harta, tidak mewarisi kedudukan, tapi beliau mewarisi ilmu. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an datang ke pasar, kemudian mengajak orang-orang yang ada di pasar untuk datang ke masjid mengambil warisannya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, "Tidakkah kalian ke masjid? Karena Rasulullah saat ini sedang membagikan harta warisannya." Maka orang-orang di pasar itu ketika disebut warisan, pikirannya apa? Ini. Pikirannya fulus. Nah, ya kurang lebih lah seperti kita. Ya. Ketika disebut warisan, pikirannya harta, pikirannya duit. Maka orang-orang di pasar langsung meninggalkan tokonya, meninggalkan dagangannya, kemudian mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Lalu sampai di masjid ternyata Rasulullah tidak membagikan harta sepeser pun. Maka mereka pun bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mana harta warisan yang dibagikan oleh Rasulullah?" Katanya Rasulullah membagikan warisan. Abu Hurairah menjawab, "Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masjid?" Kata mereka, Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah, Rasulullah menyampaikan ilmu. Maka sahabat Abu Hurairah berkata, itulah warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hadir di majelis ini untuk mengambil warisannya Rasulullah. Orang tua yang baik bukan hanya mewarisi harta, tapi orang tua yang baik adalah mewarisi ilmu dan amal kepada anak keturunannya. Semoga kita selalu istiqomah dalam ilmu dan amal sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak bosan-bosannya untuk menuntut ilmu. Tadi sudah pengajian, sekarang pengajian lagi. Maka itulah ciri orang beriman, ya, tidak pernah kenyang untuk melakukan kebaikan. Kata Nabi, lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta muntahahu al jannah. Orang beriman itu tidak akan pernah merasa kenyang dengan kebaikan sampai dia masuk syurga. Semoga amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis-hadis pilihan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari 2 hadis pilihan ya. Hadis yang pertama tentang doa, itu doa yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Masih ingat enggak doanya? Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Tak ada wa'fu anninya. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Panjenengan datang ke masjid, lalu sholat sunnah. Setelah sholat sunnah ternyata iqomat kurang 30 detik. Itu masih ada kesempatan berdoa. Berdoa dengan doa yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Baik. Kemudian hadis pilihan yang kedua yang sudah kita pelajari tentang 3 kunci keselamatan. Masih ingat kan? Yang pertama apa? Menjaga lisan. Yang kedua, menjadikan rumah terasa luas. Kemudian yang ketiga, menangisi dosa-dosa. Siapa yang melakukan 3 perkara itu, maka Rasulullah memberikan jaminan kepada dia selamat dunia, lebih-lebih di akhirat. Sekarang kita masuk hadis pilihan yang ketiga. Tema hadis ya, tema hadisnya adalah manusia dan amal yang paling dicintai Allah. Temanya manusia dan amal yang paling dicintai Allah. Setiap amal soleh itu dicintai Allah, tapi ada amal soleh tertentu yang paling dicintai Allah. Setiap orang beriman itu dicintai Allah, karena mereka mau mengakui Allah sebagai Tuhannya tanpa harus dibayar. Dia mau mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah, padahal dia tidak pernah melihat Allah. Maka Allah cinta kepada orang beriman. Tapi ada orang beriman, ada manusia yang paling dicintai oleh Allah. Itulah yang nanti kita akan bahas di dalam hadis pilihan kita pagi hari ini. Jadi temanya adalah manusia dan amal yang paling dicintai Allah. Pengen enggak dicintai Allah, ibu-ibu? Pilih mana? Dicintai suami apa dicintai Allah? Nah, pengen disayang Allah apa pengen disayang suami? Dua-duanya. Nah, Allah saja. Kalau dicintai Allah, maka cinta itu Allah akan masukkan ke dalam hati suami, sehingga suami itu mencintai ibu karena Allah. Nah, jadi pilih cinta Allah, pilih kasih sayang Allah. Karena dalam hadis dikatakan, apabila Allah itu mencintai seorang hamba, maka cinta itu Allah beritahu kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencintai hamba tersebut. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan kepada semua malaikat bahwa Allah mencintai si fulan bin fulan. Lalu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengajak malaikat itu mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan dan keberkahan kalau kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting dalam hidup ini bagaimana kita dapat meraih cinta Allah yang sempurna. Baik. Kemudian redaksi hadis. Nah, ini panjenengan tulis terjemahannya saja.
Dari Abdullah bin Umar, biasa dipanggil Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar, sudah koma, Rasulullah bersabda, baik, Abdullah bin Umar, sekilas saya sampaikan dulu tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang banyak hafal hadis. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 Anas bin Malik, nomor 4 Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu 4 sahabat, 4 bintangnya sahabat ya, yang banyak hafal hadis. Panjenengan nomor berapa ibu-ibu? Hah? Nomor 1 dari bawah. Baik, tidak apa-apa. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, manusia yang paling dicintai Allah, ahabbun nasi ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sudah? Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan pada hati seorang muslim. Memasukkan kebahagiaan pada hati seorang muslim. Dalam kurung HR At-Tabrani. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Titik 2 Sahih tutup kurung. Hadis itu kalau kuat sanadnya disebut dengan sahih. Sahih. Kalau lemah, kalau agak kuat disebut dengan hasan. Kalau lemah apa? Dhaif. Kalau palsu apa? Maudhu. Kalau kuat sanadnya namanya sahih. Kalau agak kuat hasan, kalau lemah dhaif, kalau palsu maudhu. Jadi orang itu sama seperti perawi hadis. Ada 4. Ada yang kuat namanya sahih. Panjenengan kalau punya suami kuat bekerja, sahih. Kuat bekerja, bertanggung jawab, itu sahih. Ya. Kalau agak kuat namanya apa? Hasan. Kalau lemah dhaif. Kalau palsu itu maudhu ya. Nah, hadis yang akan kita bahas ini hadis sahih ya. Baik. Tulis di bawahnya hadis itu faedah hadis. Faedah hadis. Faedah hadis 1, manusia yang paling dicintai Allah bukan yang paling kaya DLL. DLL itu apa? Nah, disingkat aja. Manusia yang paling dicintai Allah bukan yang paling kaya DLL. Ya, DLL itu
dan lain-lain, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling banyak pengikutnya, ya. Tapi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini faedah yang pertama, ya. Jadi ibu-ibu, untuk mengukur kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, sejauh mana Allah cinta kepada kita, cara mengukurnya adalah sejauh mana kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita banyak bermanfaat untuk orang lain, itu tanda bahwa Allah sangat mencintai kita. Nah, dalam hidup ini tidak perlu kita menjadi orang yang disegani, tidak perlu. Menjadi orang yang ditakuti, tidak perlu. Kita harus berupaya untuk menjadi orang yang bermanfaat, ya. Karena orang yang paling dicintai Allah itu bukan orang yang ditakuti, bukan orang yang disegani, bukan orang yang kuat fisiknya, tapi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa standar manusia itu baik, standarnya adalah dia bermanfaat. Hadisnya kan sangat umum itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dulu sebelum datangnya Islam, ibu-ibu, standar orang baik, standar orang mulia itu dengan harta. Maka dulu di zaman jahiliyah, orang yang paling baik, yang paling mulia, orang yang berharta. Ada juga mereka membuat standar orang terbaik itu dengan kedudukan. Maka menurut mereka orang terbaik itu orang yang kedudukannya tinggi, pengikutnya banyak. Tapi setelah datangnya Islam, standar kebaikan itu dirubah oleh Rasulullah. Bukan standar harta, bukan standar nasab, bukan standar kedudukan, tapi sejauh mana seseorang itu bermanfaat untuk orang lain. Makanya Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya, ya. Kalau kita punya amalan pribadi, bagus. Saya ajukan jempol itu. Bagus. Kalau kita punya amal pribadi. Amal pribadi itu contohnya apa? Baca Al-Quran. Itu amal pribadi. Kebaikannya hanya didapat oleh yang membaca. Contohnya lagi apa? Puasa. Ya. Sholat. Apa lagi? Sedekah. Kebaikannya dirasakan oleh orang lain. Apa lagi? Haji. Apa lagi? Umrah. Nah, itu amal pribadi, bagus. Kalau panjenengan punya kesibukan dengan amal pribadi, bagus. Tapi jangan lupa bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Jangan sampai kita sibuk baca Quran tapi kita lupa menebar manfaat untuk orang lain. Belum sebaik-baiknya manusia. Belum manusia yang paling dicintai oleh Allah seperti itu. Sibuk puasa, sibuk sholat malam, tapi tidak atau lupa menebarkan manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Nah, maka ibu-ibu, kita harus berpikir apa yang dapat kita berikan manfaat kepada orang lain. Pernah enggak panjenengan itu duduk sendiri kemudian berpikir, apa ya hari ini yang dapat saya berikan manfaat untuk orang lain? Pernah? Alhamdulillah, sering ya? Alhamdulillah, ya. Biasanya orang duduk sendiri itu nyari gimana cara memanfaatkan orang lain. Duduk sendiri. Gimana ya saya supaya bisa memanfaatkan orang itu? Selalu mencari manfaat dari orang lain. Itu belum orang yang terbaik, belum orang yang paling dicintai Allah. Orang yang paling dicintai Allah oleh Allah itu adalah
orang yang berpikir apa yang dapat dia berikan manfaat untuk orang lain. Nah, bukan hanya mencari manfaat dari orang, bukan hanya memanfaatkan orang lain, ya, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Sebenarnya ada berbagai macam cara orang itu dapat menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Asalkan satu, ada kemauan. Nah, ada orang punya harta, banyak hartanya, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Tidak ada kemauan. Nah, hartanya dinikmati sendiri. Sekarang bagaimana cara menjadi orang yang bermanfaat? Ada 3 cara supaya kita ini selalu menjadi orang yang bermanfaat. Yang pertama, ibu-ibu, saya izin tulis ya. Nyampe ini? Insya Allah nyampe ya. Ini talinya nyampe. Jelas tulisannya? Jelas ya. 1. Nah, 1 apa? Nah, punya niat. Kalau kita punya niat untuk memberikan kebaikan kepada orang, ibu-ibu, Allah akan mudahkan. Begini, manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Manusia itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai apa yang dia cari, yang dia azamkan, yang dia maksudkan. Nah, ada kisah menarik ya dari Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah didatangi oleh seseorang, ya. Tahu Buya Hamka kan? Hah? Buya Hamka? Orang mana tuh? Hah? Orang Pontianak apa orang Padang? Padang. Ya, kalau orang Pontianak saya. Ya. Jadi Buya Hamka itu pernah didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu berkata begini, Buya, saya kemarin dari Arab. Kok saya di Arab itu melihat banyak pelacur? Kata Buya Hamka, loh saya kemarin dari Amerika dan saya tidak melihat pelacur di sana. Pelajarannya apa itu? Nah, artinya apa? Manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, apa yang dia cari. Kalau mencari keburukan, maka Allah akan tampakkan keburukan dan Allah akan sembunyikan kebaikan. Kalau orang itu mencari kebaikan, ibu-ibu, maka yang Allah tampakkan, yang Allah mudahkan adalah kebaikan, lalu keburukan itu akan disembunyikan oleh Allah. Nah, panjenengan kalau datang ke sini untuk cari ilmu, maka Allah akan mudahkan ilmu itu untuk dipahami oleh panjenengan dan diamalkan. Ya. Tapi kalau panjenengan datang ke sini hanya ingin ketawa ketiwi, ya, hanya ingin ketemu teman, ya, hanya ingin bercanda, panjenengan akan mendapatkan dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan itu. Lalu Allah akan sembunyikan ilmu dari panjenengan. Nah, maka manusia itu akan mendapatkan dan dimudahkan oleh Allah sesuai niatnya, sesuai apa yang dia cari. Kalau dia punya niat untuk menjadi orang bermanfaat, maka Allah akan mudahkan perjalanan menuju situ. Lalu kemudian setelah jalan itu sudah sempurna, maka dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Nah, maka ibu-ibu untuk menjadi insan yang bermanfaat pertama apa? Niat. Ya. Ya Allah, nanti kalau aku punya harta lebih, aku pengen sedekah tuh kepada anak yatim. Aku pengen sedekah kepada fakir miskin. Aku pengen membantu dan memfasilitasi orang lain. Nah, ada niat. Ketika ada niat, disitulah Allah akan memudahkan.
Tapi kalau kita tidak punya niat, tidak pernah berniat, tidak pernah bermaksud untuk menjadi orang bermanfaat, susah kita untuk menjadi orang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang dasar dulu. Doa. Berdoalah kepada Allah agar menjadi orang bermanfaat dimanapun panjenengan berada. Ini yang selalu saya minta kepada Allah. Ya Allah, dimanapun kau takdirkan aku berada, jadikan aku orang yang bermanfaat. Saya orang Pontianak, ibu-ibu, Kalimantan Barat. Rumah saya di kampung, ya. Saya pernah cerita bahwa rumah saya itu kampung, masuk kampung lagi, kampung terakhir itu rumah saya. Ya. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah agar saya menjadi orang yang bermanfaat dimanapun saya berada. Seandainya nanti saya ditakdirkan oleh Allah pulang ke Kalimantan, ke Pontianak, saya tetap berdoa kepada Allah agar di Pontianak nanti saya tetap bermanfaat sebagaimana saya di Malang. Ya. Seandainya saya harus pindah dari Malang ke tempat lain, saya tetap berdoa kepada Allah agar dimanapun bumi dipijak, di situ saya memberikan manfaat. Berdoa. Nah, kita bisa berdoa dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Itu disebut oleh Allah dalam surah Maryam ayat 31. Maryam ayat 31. Ini doa. Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Tulisan Arabnya jelas? Hah? Kemudian Allahumma ya Allah, ija'alni, jadikanlah aku mubarakan, diberkahi. Salah satu tanda orang itu diberkahi, dia bermanfaat untuk orang lain. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Kemudian waja'alni waj'alni muqimas salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadikan aku orang yang selalu menunaikan salat dan zakat selama aku hidup. Yang pertama, ya Allah, jadikan aku orang yang diberkahi. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Ya. Waj'alni muqimas salati, jadikan aku orang yang selalu menunaikan salat, waz zakati, dan zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nih boleh panjenengan memohon kepada Allah dengan doa ini supaya panjenengan, kita semua ibu-ibu selalu menjadi orang bermanfaat dimanapun kita berada. Ya. Di kampung ini bermanfaat. Masuk ke majelis ini menebarkan manfaat. Nanti datang ke majelis lain, kelompok lain menebarkan manfaat. Nah, baik. Jadi yang pertama niat, yang kedua doa, yang ketiga berusaha bermanfaat dengan apa yang kita miliki, ya. Berusaha bermanfaat dengan apa yang kita miliki.
Berusaha menjadi orang yang bermanfaat dengan apa yang kita miliki, ibu-ibu. Kita punya apa? Berusahalah bermanfaat dengan apa yang kita miliki itu. Yang pertama, bisa dengan bil ilmi. Bisa dengan ilmu. Nah, yang pertama bisa dengan ilmu. Caranya bagaimana? Caranya mengajarkan ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Ya. Ilmu agama tuh contohnya apa? Ngajar ngaji. Panjenengan bisa ngaji, lalu buka privat ngaji di rumah gratis. 3 sampai 5 anak datang ke rumah, ngajari mereka alif, ba, ta, tha, ngajari mereka juz amma, itu bagian daripada mengambil manfaat dengan ilmu. Ya. Kata Nabi, ada manusia itu nafasnya terputus tapi pahalanya tidak pernah putus. Yaitu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, maka supaya kita menjadi orang yang abadi dalam hidup ini, nafas sudah tidak ada di dunia, tapi pahala terus berjalan. Salah satu caranya adalah bil ilmi, dengan ilmu. Jadi salah satu cara menjadi orang bermanfaat itu, bila kita punya ilmu, maka ambillah manfaat dengan ilmu. Baik ilmu agama, mengajarkan orang lain tentang agama Islam, mendekatkan mereka kepada Allah, atau ilmu umum. Contohnya apa? Ilmu kesehatan. Panjenengan mengedukasi masyarakat untuk hidup yang sehat. Nah, itu termasuk daripada bermanfaat dengan ilmu. Ya. Dan ilmu yang bermanfaat itulah yang diminta oleh Rasulullah. Dalam hadis dikatakan, ya, hadis berdoa tentang ilmu yang bermanfaat. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini yang biasa saya baca ketika saya membuka majelis. Setiap saya buka majelis, saya selalu baca doa ini. Di mana-mana saya buka majelis, saya buka dulu dengan hamdalah, dengan sholawat, kemudian berdoa, setelah itu salam. Nah, jadi salamnya saya terakhir. Ya. Setelah hamdalah, sholawat, doa, baru salam. Biasanya kan ustaz-ustaz itu pertama ya. Boleh-boleh saja. Mau salam duluan atau hamdalah, sholawat, baru salam, boleh. Ya. Ada doa meminta ilmu bermanfaat. Apa doanya? Warizqan wa amalan mutaqabbala. Nah, panjenengan kalau ingin datang ke majelis ilmu, doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Coba dari 3 itu pertama yang diminta apa? Ilmu. Jadi sumber rizki yang berkah, sumber amal yang diterima oleh Allah itu bersumber dari mana? Ilmu yang bermanfaat. Orang itu kalau ilmunya bermanfaat, maka ilmu itu akan mendorong dia untuk mencari rizki yang halal, sehingga rizkinya berkah. Kalau ilmunya bermanfaat, maka ilmu itu akan mendasari dia untuk beribadah yang benar, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah. Maka pertama yang diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian Nabi dalam hadis lain berdoa kepada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hafal enggak doanya ibu-ibu? Hah? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Nah,
Beliau berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian dari doa yang tidak didengarkan. Nah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian dari apa lagi? Dari nafsu, jiwa yang tidak pernah kenyang. Ya. Kemudian yang keempat, dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, itu pertama Nabi sebut berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, karena tanda ilmu orang itu tidak bermanfaat, ya, hatinya tidak tambah khusyuk. Kemudian doanya tidak diterima. Kemudian apa lagi? Nah, jiwanya tidak pernah kenyang dari urusan dunia. Itu tanda ilmunya tidak bermanfaat. Makanya Nabi berdoa kepada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, ibu-ibu, ambillah manfaat dengan ilmu. Ya. Ustadz, kami tidak punya ilmu. Bisa tidak dengan yang lain? Bisa. Ya, mengajak orang lain untuk datang ke majelis ilmu. Ya. Berani pasang badan ngajak orang datang ke majelis ilmu. Itu luar biasa. Biasanya orang pasang badan itu ngajak kemana? Hah? Ngajak ke Mega Mall, ngajak ke pasar, ngajak PKK, apa lagi? Nah, ngajak makan-makan. Kalau urusan begitu berani pasang badan. Tapi urusan ngajak ke majelis ilmu katanya malu. Nah, kalau kita tidak bisa bermanfaat dengan ilmu, ya, tapi kita ingin memfasilitasi orang lain untuk mendapatkan ilmu, ya, maka ajaklah mereka untuk datang ke majelis ilmu. Malu, Ustadz, saya tidak punya bakat ngajak orang lain ke majelis ilmu. Nah, kalau malu, share pengumuman tentang ilmu. Ya, pengajian, ada pengajian di share. Ada satu orang yang ikut, berarti panjenengan telah berbuat manfaat untuk orang lain. Ya. Jadi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat itu sangat mudah, ibu-ibu. Ya. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua bil mali, dengan harta. Bermanfaat dengan harta. Ilmu tidak punya, bukan orang alim, bukan seorang pengajar, bukan seorang muallim, ya. Coba kalau panjenengan punya yang kedua ini, bil mal, gunakan harta itu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Menebar manfaat dengan harta. Menebar manfaat dengan harta itu contohnya seperti apa? Infak, ya. Contohnya infak. Panjenengan ngasih infak. Infak ke masjid, infak ke anak yatim, ya. Infak untuk berjalannya sebuah agenda kebaikan, itu termasuk bermanfaat dengan harta. Ya, bermanfaat dengan harta. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq. Khadijah itu dulu orang kaya, ibu-ibu. Sebelum menikah dengan Nabi dan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Khadijah itu orang yang kaya raya. Ya, janda, kaya raya, cantik, nasab mulia. Nah, ada enggak tuh? Kalau ada bilang saya. Enggak, bercanda. Pedagang di Mekah itu kalau dikumpulkan hartanya belum bisa menyaingi hartanya Khadijah, saking kayanya. Jadi wanita kaya itu boleh, ya. Wanita berkarir itu boleh, ya. Menikah dengan Nabi, maka seluruh kekayaannya, ya, dipasrahkan kepada suami. Kemudian setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau dibebani tugas berdakwah, maka harta Khadijah itulah
Pertama, harta yang digunakan oleh Nabi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu sahabat yang miskin, ya, supaya mereka tetap mempertahankan keislamannya. Baik. Makanya cintanya Nabi kepada Khadijah itu selalu terkenang walaupun Khadijah sudah wafat. Ya. Ketika Nabi mau berangkat perang, Khadijah disebut oleh Nabi, seandainya ada Khadijah. Seandainya ada Khadijah. Kata Aisyah, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Ya. Cemburu, padahal sudah meninggal. Ya. Saking kuatnya cinta Nabi kepada Khadijah. Nah. Nabi ngasih pelajaran kepada para bapak-bapak yang ditinggal mati oleh istrinya, ya, para suami yang ditinggal mati oleh istrinya, bahwa setia itu bukan berarti tidak menikah lagi. Ya. Setia itu seorang suami tetap mengenang kebaikan istrinya yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau urusan menikah lagi itu bukan berarti tidak setia. Ada sebagian orang berkata, oh itu tidak setia itu. Buktinya apa? Itu udah nikah lagi. Padahal seorang laki-laki, ya, khususnya atau seorang wanita tidak begitu ditekankan. Seorang laki-laki itu, ibu-ibu, ya, bila istrinya meninggal dunia itu langsung cepat-cepat menikah lagi. Itu sunnah hukumnya. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, ya, istrinya meninggal sekarang, besok menikah beliau. Imam Ahmad bin Hambal, ya. Oh. Imam siapa? Oh. Oh. Suaminya, istrinya meninggal hari ini, besok langsung nikah. Oh, seminggu masih lama. Masih lama loh seminggu. Meninggal hari ini, besok langsung qabil tu nikah. Nah. Tapi tanggapan orang gimana tuh? Tanggapan orang gimana? Kalau sekarang istrinya meninggal, besok menikah, suaminya menikah lagi, tanggapan orang-orang gimana? Paham? Kata dia, tanahnya belum kering udah nikah. Artinya apa? Bahwa setia itu bukan berarti tidak menikah lagi. Panjenengan kalau ditinggal wafat oleh suami, sangat dianjurkan oleh syariat untuk segera menikah. Ya, jangan takut. Sebagian wanita itu begini, kenapa kamu tidak menikah? Dia berkata begini, saya takut Ustadz tidak mendapatkan suami sebaik suami saya yang dulu. Nah, saya tanya lagi yang lain, kenapa kamu tidak menikah? Ustadz, saya takut dapat suami yang buruk seperti suami saya yang dulu. Serba salah, ya, wanita itu serba salah. Nah, saya paling takut mencarikan orang lain jodoh, ya, takut. Karena sebenarnya pahala besar kalau kita menjodohkan orang tuh, pahala besar. Selama dia dalam pernikahannya, maka kita dapat pahala. Ya. Tapi khawatir tidak cocok, nanti yang disalahkan saya. Nah, itu baik. Paham ya? Maka yang kedua, jadilah orang bermanfaat dengan harta. Caranya infak, seperti yang dilakukan oleh Khadijah. Orang kaya raya tapi hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian lagi seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sebelum beliau berdakwah, orang yang kaya raya Abu Bakar itu. Banyak kiosnya, ya, tokonya banyak. Setelah masuk Islam kemudian berdakwah, beliau pakai kancing yang terbuat dari duri, ya, saking ini tidak ada hartanya, karena hartanya sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bermanfaat dengan harta. Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam sejarahnya, beliau memerdekakan sebanyak 10 budak. Memerdekakan budak itu, ibu-ibu, butuh biaya yang besar, ya.
seperti orang yang ingin menebus orang yang masuk penjara supaya dia bebas. Biasanya orang itu kan bayar kepada siapa? Polisi, bayar 100 juta. Ada tetangga saya itu anaknya kena narkoba, supaya tidak dihukum ngasih 100 juta kepada polisi. Nah, dulu harga budak lebih mahal daripada itu. Nah, maka untuk membebaskan budak harus bayar dulu kepada yang punya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarahnya beliau memerdekakan budak sebanyak 10 orang. Ya. Itulah orang yang bermanfaat dengan harta. Infak di jalan Allah. Atau cara yang kedua, memfasilitasi orang lain dengan harta kita untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Misalnya panjenengan ini punya rumah besar, kemudian punya biaya yang banyak, ngundang orang-orang pengajian di rumah panjenengan, memfasilitasi orang untuk mendapatkan kebaikan, ya. Itu termasuk orang yang bermanfaat dengan harta. Bermanfaat dengan harta, ya. Kemudian memfasilitasi orang lain untuk mendapatkan kebaikan itu contohnya lagi adalah menyekolahkan anak yatim, menyekolahkan anaknya orang miskin, ya. Dia punya bakat untuk menjadi orang pinter tapi tidak punya biaya, lalu panjenengan sekolahkan, itu bermanfaat dengan harta, ya. Itulah sebaik-baiknya manusia. Kemudian yang ketiga, ilmu tidak bisa, harta juga tidak punya, hidup pas-pasan, ya. Nyari sekarang habis sekarang, ya. Nyari 1 hari habis untuk 1 hari. Nah, boleh dengan cara yang ketiga, bil quwah, dengan tenaga, ya. Tenaga itu contohnya apa? Bantu menyalurkan sedekah orang lain, itu orang bermanfaat. Jadi panitia zakat itu pahalanya besar, ibu-ibu, karena dia membantu tersalurnya amal ibadah orang lain, ya, dengan kekuatan, ya. Ngangkat-ngangkat piring untuk makan, ya, itu termasuk orang bermanfaat, ya. Panjenengan kalau ada agenda apa kebaikan, usahakan terlibat. Kalau tidak dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, ya, angkat-angkat piring. Kalau perlu nyuci piring, ya. Habis makan bareng-bareng, lalu tuan rumahnya ditinggal, itu kurang bermanfaat itu. Makan bareng-bareng, nikmat ketawa ketiwi, habis makan SMP. Selesai makan pulang, ya. Harusnya bantu tuan rumah itu paling tidak ngumpulkan piringnya, syukur-syukur kalau ikut nyuci piring. Bayangkan kalau satu orang satu piring yang dicuci, tuan rumah itu kan bebannya sangat terbantu, ya. Itulah bermanfaat dengan tenaga. Gimana? Bermanfaat. Kemudian yang keempat, bil fikri, dengan pikiran, ya. Mau dengan ilmu ndak bisa, harta juga ndak bisa, kekuatan udah tua 70 80 ndak bisa, ya. Yang keempat, bil fikri, dengan pemikiran, ngasih saran, ngasih nasihat, ngasih bimbingan, ya. Itu bagian daripada orang yang bermanfaat. Misalnya di grup ada yang minta saran, ibu-ibu boleh saya disampaikan saran, saya mau begini-begini. Panjenengan langsung garcep nyampaikan saran. Mau diterima atau enggak saran itu, ya terserah yang menerima saran, ya. Yang penting kita sudah berusaha bermanfaat bil fikri, dengan pikiran kita. Walaupun enggak diterima tetap dapat pahala, ya. Sama dengan musyawarah, panjenengan musyawarah menyampaikan pemikiran dalam forum musyawarah, ternyata tidak diamalkan hasil musyawarahnya, itu tetap dapat pahala karena Allah perintahkan kita untuk bermusyawarah, ya.
Kemudian yang kelima, ini yang terakhir mentok ini ya. Ilmu tidak, harta tidak, kekuatan tidak, pemikiran tidak. Yang terakhir apa? Mendoakan. Mendoakan. Biddu'a, dengan doa. Maaf ya, ini tulisannya saya sesuaikan dengan orangnya. Ini. Astagfirullah. Oh, keliru. Kebalik. Oh, dicemplungkan ya? Ini bagusnya ngaji dengan ibu-ibu ini. Jadi sangat teliti ya. Ustadz, kopiahnya agak miring sedikit. Ibu-ibu. Ya. Oh, kurang naik ya. Baik, ini bermanfaat dengan pemikiran ya. Yang kelima, mendoakan ya. Mendoakan, diam-diam mendoakan ya. Mendoakan orang lain itu tidak perlu dikasih tahu. Alhamdulillah kemarin saya sudah mendoakan Ustadz. Tidak perlu. Tidak perlu ngasih tahu kepada orang ya bahwa panjenengan telah mendoakan dia. Karena Nabi bersabda, doa yang mustajab itu bila panjenengan diam-diam mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan doa itu. Kemudian malaikat akan berkata, walakal mithlu, bagimu doa yang sama. Ya. Jadi doa, salah satu doa mustajab itu diam-diam mendoakan orang lain. Ya. Tidak berdoa di WA misalnya, tidak berdoa di grup-grup media sosial, tapi setelah sholat dia diam-diam mendoakan orang itu. Itu doa yang sangat mustajab ibu-ibu. Dan malaikat akan mendoakan, akan mengamini doa yang seperti itu. Lalu malaikat berkata, walakal mithlu, bagimu yang sama. Kamu mendoakan orang lain sehat, saya doakan kamu kepada Allah supaya menjadi orang yang sehat. Lebih mustajab mana doa kita dengan malaikat? Malaikat. Makanya panjenengan tuh kalau pengen jadi orang sehat, langkah pertama apa? Mendoakan orang lain sehat. Semoga kamu sehat walafiat. Maka malaikat akan berkata, amin walakal mithlu. Dan hati-hati ibu-ibu. Ya, jangan mendoakan ustadz itu punya tambah istrinya. Hati-hati. Hati-hati, jangan mendoakan ustadz kalau panjenengan tidak mau suaminya tambah istri. Jangan doakan ustadz orang lain tambah istrinya, bahaya. Iya, kalau panjenengan doakan ustadz semoga istrinya tambah, hati-hati. Kata malaikat, amin walakal mithlu, bagimu yang sama. Dapat 1 bulan suaminya nikah lagi. Nah, maka hati-hati. Kemudian misalnya panjenengan pengen jadi orang kaya. Caranya gampang, doakan orang lain supaya kaya. Ketemu ustadz misalnya, Ustadz Rois semoga jadi orang kaya, bermanfaat. Kata malaikat, amin walakal mithlu. Nah, kalau kita tidak bisa bermanfaat kepada orang, ya, dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pemikiran, minimal mendoakan. Ya Allah, semoga acaranya si fulan itu dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan keberkahan. Ya, doakan. Ya, baik. Inilah cara menjadi orang yang bermanfaat. Pertama, ada niat, ada kemauan. Yang kedua, doa.
Yang ketiga, berusaha bermanfaat dengan apa yang dimiliki. Dia punya ilmu, bermanfaatlah dengan ilmu. Dia punya harta, bermanfaatlah dengan harta. Apabila punya kekuatan, tenaga, bermanfaatlah dengan tenaganya. Bila punya pemikiran yang bagus, bermanfaatlah dengan itu. Nah, yang terakhir minimal mendoakan. Baik. Ketika seseorang itu menjadi orang yang bermanfaat, berarti dia orang yang paling dicintai oleh Allah. Hiduplah seperti tanah, ibu-ibu. Selalu menumbuhkan yang baik-baik. Ya. Menumbuhkan tanaman, mengeluarkan minyak, kemudian mengeluarkan emas, ya. Itu tanah. Tidak berkilau, ya, tapi banyak memberikan manfaat. Ya, walaupun diremehkan, dianggap biasa oleh orang, ya, tapi banyak memberikan manfaat. Ada juga yang berkilau emas, ya, tapi dia tidak dapat menumbuhkan sesuatu. Ada tidak tanaman yang tumbuh dari emas. Ternyata dalam hidup ini ada orang itu seperti tanah, ada orang seperti emas. Seperti emas hidupnya, berkilau, harta banyak, kedudukan tinggi, ya, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang. Harta dinikmati sendiri. Tetangga merengek, tetangga kesusahan dengan kelaparan, tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya, dia tidak peduli, ya. Tapi rumah mentereng, mobil bagus, harta banyak, ya. Pakaian mahal, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya. Itu orang yang hidupnya seperti emas, ya. Dibangga-banggakan orang tapi tidak bermanfaat. Ada orang itu seperti tanah, ibu-ibu, biasa hidupnya, ya. Orang tidak memandang dia sebagai orang yang mewah, biasa saja, tapi manfaat yang dia berikan kepada orang itu sangat luar biasa, ya. Dia dapat bermanfaat dengan ilmu. Dia punya harta walaupun tidak banyak, dia tebar manfaat dengan harta itu. Dia bermanfaat dengan tenaganya, bermanfaat dengan pikirannya, dan dia selalu mendoakan orang lain. Paham ya? Nah, jadilah orang yang bermanfaat. Makanya kita harus berpikir, merenung bagaimana kita supaya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena manusia yang paling dicintai oleh Allah itu anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua. Tadi faedah yang pertama kan? Yang pertama tadi, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat. Yang kedua, amalan yang paling dicintai Allah adalah menyenangkan hati seorang muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah menyenangkan hati seorang muslim. Tidak menyakiti hatinya, tidak membuat sedih perasaannya, itu amalan yang paling dicintai Allah. Menyenangkan orang. Gimana supaya orang itu tidak sakit hati? Ketika dia bahagia, panjenengan berusaha mempertahankan kebahagiaannya. Itu amalan yang paling indah, yang paling dicintai Allah. Ada kisah menarik, ibu-ibu, ya. Ada seorang soleh, orang yang alim di negeri Yaman, ya. Dia banyak pengikutnya. Dia orang yang dicintai oleh umat di negeri Yaman. Kemudian suatu ketika ada seorang yang kaya mengundang beliau untuk makan-makan di rumahnya. Kebiasaan orang Arab itu adalah biasa mengundang orang alim untuk makan-makan di rumah. Itu biasa, itu kebiasaan orang Arab. Ya, itu kebiasaan yang bagus. Karena Nabi bersabda, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bila panjenengan punya acara makan-makan, salah satu yang diprioritaskan untuk diundang itu orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh ditelepon, Ustadz udah makan siang belum? Belum. Saya enggak usah diundang biar saya enggak. Nah, dikirim. Itu bagus itu. Baik. Maka
seorang alim itu datang ke rumahnya untuk memenuhi undangan makan, ya. Senanglah tuan rumah itu ibu-ibu ya, karena rumahnya didatangi oleh orang soleh, orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah. Senang dia, ya. Setelah acara selesai, ya, maka orang alim itu pamit, ya. Kebiasaan orang Arab bila mengantarkan tamu tidak hanya diantarkan sampai pintu rumah, tapi diantarkan sampai ke kendaraannya, ya. Itu sunnah, ya. Ngantarkan tamu itu tidak hanya sampai pintu rumah, tapi diantarkan sampai ke kendaraannya, kecuali kendaraannya jauh, disuruh berangkat sendiri, ya. Apalagi tamu yang jarang datang ke rumah kita, tamu jauh, itu usahakan dijamu dengan baik, kemudian bila dia pamit diantarkan pulang sampai ke kendaraannya, ya. Nah, tuan rumah itu ibu-ibu mengantarkan orang alim pulang sampai ke kendaraannya. Nah, sebagai bentuk penghormatan, maka si tuan rumah itu membukakan pintu mobilnya, dibukakan, ya. Kemudian dipersilakan masuk. Setelah masuk ditutup pintu mobilnya, jeret, tutup. Kemudian berangkatlah orang alim itu bersama sopirnya, ya. Setelah jauh, ya, dari rumah orang itu, orang alim itu kemudian bilang kepada sopirnya, tolong ambilkan tisu. Nah, lalu tangannya dilap, ternyata berdarah tangannya. Waktu pintu mobilnya itu ditutup, ya, kejepit, ya, mobilnya, pintu mobil, ya. Kemudian sopirnya itu bilang kepada orang alim itu, ya Syekh, kenapa engkau tidak bilang dari tadi? Kata syekhnya apa? Orang itu sudah bahagia karena mengundang saya dan saya hadir memenuhi undangannya. Dia sangat bahagia. Saya tidak mau membuat dia sedih. Paham enggak? Nah, sebenarnya sakit itu, tapi ditahan, ya. Karena kalau langsung berteriak saat itu dan menunjukkan bahwa tangannya kejepit, tuan rumahnya itu awalnya bahagia menjadi apa? Sedih. Bisa ndak ini dipraktekkan oleh panjenengan? Hah? Masuk mobil ditutup sama tuan rumahnya, jeret, kejepit. Hah? Berteriak apa ditahan? Hah? Langsung respeknya berteriak. Tuan rumah yang awalnya senang jadi sedih, kepikiran, ya. Maka itu contoh memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman. Menjaga perasaan senangnya orang beriman jangan sampai berubah menjadi sedih, ya. Karena amalan yang paling mulia itu adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman. Baik. Sebenarnya hadis ini ibu-ibu ada lanjutannya, ya. Nabi menyebutkan contoh amalan yang membahagiakan orang muslim, ya, contoh amalan. Nabi menyebutkan beberapa contoh amalan yang membahagiakan orang muslim. Pertama, menghilangkan atau meringankan kurbah, kesempitan. Menghilangkan kurbah atau kesempitan orang muslim. Kurbah itu suatu kesempitan yang membuat seseorang berat dan sedih, ya, itu namanya kurbah. Contohnya apa? Hah? Nah, orang mengalami kurbah kesempitan sampai dia sedih, berat, itu contohnya apa? Sakit, ya, sakit, sedih, ya. Itu disebut dengan kurbah. Nah, contohnya orang sakit parah
menderita tapi dia tidak punya biaya untuk berobat. Nah, lalu panjenengan ajak dia ke dokter, ayo ke dokter, saya antar, nanti untuk biaya saya tanggung. Nah, itu orang yang menyenangkan hati orang beriman, pahalanya besar, dicintai oleh Allah. Ya, kata Nabi, siapa yang menghilangkan kesulitan orang beriman, maka Allah akan hilangkan kesulitan dia nanti di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi memberikan contoh lain tentang amalan yang membuat orang beriman itu bahagia. Ya. Yaitu melunasi hutang. Melunasi hutang, ibu-ibu. Ini amalan yang sangat membahagiakan orang lain. Melunasi hutang. Misalnya, ada tetangga punya hutang 20 juta. Dikejar-kejar, dihina, diancam-ancam. Panjenengan sebagai tetangganya, orang kaya, orang yang berharta, datang, ibu hutangnya berapa? Hutang kepada siapa? Ya sudah, saya lunasi 20 juta. Besok orang sudah datang ke sini, saya lunasi. Bahagia enggak tetangga itu? Bahagia luar biasa. Kalau disuruh menyembah kepada panjenengan, mungkin dia akan menyembah. Saking bahagianya. Nah, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang beriman, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi termasuk kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain itu, yaitu kita membebaskan hutangnya. Pernah enggak ibu-ibu punya amalan seperti ini? Membebaskan hutang. Bukan 10 ribu ya. Kalau hutang 10 ribu, 100 ribu itu sangat mudah sekali. Yang dimaksud di sini adalah hutang yang membuat dia berat membayarnya. Misalnya 10 juta, 20 juta, atau 5 jutaan. Panjenengan datang membebaskan. Itu surga panjenengan dapatkan. Ya. Karena orang yang berhutang itu dia punya tanggung jawab yang besar kepada manusia dan kepada Allah. Sehingga dikatakan dalam beberapa hadis ya. Ada sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya mati di jalan Allah, apakah dosa-dosa saya akan diampuni? Ya, kata Nabi. Asalkan kamu sabar dan ikhlas. Illad dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Dosamu akan belum terampuni bila kamu mati dalam keadaan punya hutang. Kata Nabi, ruh manusia itu, ruh orang beriman itu akan bergantung apabila dia mati dalam keadaan punya hutang sampai hutangnya terbayarkan. Nah, makanya orang yang melunasi hutang, ibu-ibu, melunasi hutang orang lain, itu dia telah membantu keselamatannya di dunia dan keselamatannya di akhirat. Melunasi hutang. Kalau ada orang lain berhutang kepada panjenengan, lalu panjenengan mengikhlaskan, tidak usah bayar, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah. Yang ketiga, menghilangkan rasa lapar. Memberi makan orang lain, ya. Orang lapar tuh di jam berapa biasanya? Jam 12. Mereka berangkat pagi, udah makan di rumah kan? Nah, jam 12 mereka masih di kantor tidak disediakan makan, lalu dia sholat ke masjid, panjenengan di masjid ngasih nasi kotak ditebarkan kepada jemaah masjid, itu senang luar biasa. Ya. Jadi mengenyangkan perut orang beriman itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tebar, apalagi subuh ibu-ibu, ada pengajian Ahad pagi,
Orang bangun subuh langsung berangkat ke masjid ikut pengajian, setelah pengajian dikasih makan. Yang ngasih makan itu berarti dia telah mengenyangkan perut orang beriman. Maka dia termasuk orang yang beramal dengan amal yang paling dicintai oleh Allah. Ngasih makan. Ya. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan seorang muslim. Ya. Memenuhi kebutuhan orang muslim. Ya. Memenuhi kebutuhan orang muslim. Ya. Misalnya ada orang butuh mobil untuk ke rumah sakit, butuh mobil untuk ke rumah sakit, lalu panjenengan antarkan pakai mobil panjenengan. Ya. Panjenengan saat itu punya acara, ya. Tapi acara itu walaupun panjenengan tidak hadir, la ba'sa, tidak apa-apa. Karena panjenengan hanya sebagai tamu undangan. Ada yang lebih penting lagi. Lalu panjenengan membatalkan acara itu, mengantarkan tetangga ke rumah sakit pakai mobil panjenengan. Nah, itu termasuk memenuhi kebutuhan orang muslim. Apa kata Nabi dalam hadis? Orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan orang muslim itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. 1 bulan. Kita untuk itikaf di sana ibu-ibu butuh biaya berapa? 25 juta umroh. 1 bulan berapa juta? 25 juta itu biasanya berapa hari itu? 10 hari. Kalau 1 bulan anggaplah 50 juta. Keluarkan uang 50 juta, kemudian iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf itu amalan yang tidak mudah, ya. Seseorang mengisi iktikafnya dengan ibadah kepada Allah. Iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, biaya besar untuk dapat ke sana. Amalan yang mulia, amalan yang tinggi itu dikalahkan oleh amalan seseorang yang memenuhi kebutuhan seorang muslim. 1 kali. Paham ibu-ibu? Mohon maaf nggih, ada sebagian orang itu bolak-balik umroh. Bolak-balik umroh, bolak-balik haji. Bagus. Tapi jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan orang muslim, ya. Ada amalan yang lebih baik daripada haji dan umroh. Iktikaf di Masjid Nabawi sekian lama, yaitu ketika harta itu kita gunakan untuk membantu orang lain. Ada orang miskin butuh bantuan, panjenengan punya uang untuk umroh, berangkat umroh, mau daftar, tapi ada orang yang butuh bantuan kita, lalu uang itu kita sisihkan, kita ambil untuk membantu mereka. Apa yang panjenengan lakukan itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itulah pentingnya memenuhi kebutuhan orang muslim. Maka ini amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi menyenangkan hati orang muslim. Dan masih banyak amalan lain yang menunjukkan sebagai perbuatan menyenangkan hati seorang muslim, ya. Tidak marah kepada seorang muslim, sebab bila marah akan menyakiti hatinya, ya. Tidak mengambil hak seorang muslim, memenuhi undangan seorang muslim, itu akan menyenangkan hatinya. Nah, setiap amalan yang menyenangkan hati seorang muslim, maka amalan itu sangat dicintai oleh Allah. Sebaliknya ibu-ibu, setiap amalan yang menyusahkan orang lain, itu sangat dibenci oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya apa? Baca Quran malam-malam pakai mic, orang tetangga masjid itu susah tidur karena suara-suara itu. Itu amalan bukan dicintai oleh Allah, justru dibenci oleh Allah. Ya. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha di jalan-jalan. Mengganggu jalan umum, ya. Itu amalan sebenarnya tidak dicintai oleh Allah. Makanya kalau di Indonesia ini karena tempat terbatas ibu-ibu, lapangan tidak banyak, masjid itu harus difungsikan untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Berbeda dengan di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu sangat optimal untuk di lapangan. Karena apa? Mereka itu punya lapangan khusus untuk sholat. Di Indonesia, ya.
tidak semua tempat, tidak setiap RT itu ada lapangan. Tidak semua. Maka daripada mengganggu jalan, lebih baik masjid itu digunakan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Begitu. Nah, itu juga amalan yang dibenci oleh Allah. Ya, menutup jalan, majelis ilmu menutup jalan sehingga macet, orang ada perlu macet, ya, gara-gara majelis ilmunya di tengah jalan, ya. Itu amalan yang dibenci oleh Allah karena menyusahkan orang. Nah, sebaliknya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu ketika menyenangkan orang lain, ya. Maka apabila kita ingin menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, jadilah manusia yang bermanfaat. Bila kita ingin beramal dengan amal yang dicintai oleh Allah, beramallah dengan cara menyenangkan hati setiap orang yang beriman. Paham? Wallahu taala alam. Baik. Baik, tidak dosa, ya. Justru berpahala sehingga dia terbebas dari riba, ya. Itu kalau melunasi hutang orang yang pinjam ke bank riba, ya, panjenengan telah menyelamatkan dia dari perbuatan haram. Selain membantu melunasi hutangnya, panjenengan juga telah menyelamatkan dia dari perbuatan yang haram, ya. Melunasi hutang orang lain itu pahala besar, ya. Di? Oh, baik. Kalau dalam hadis itu prioritasnya adalah seorang muslim, ya, prioritas. Baik. Kalau kita ingin membantu non muslim itu yang kedua setelah orang muslim, cari dulu orang muslim yang butuh bantuan, ya. Kalau sudah terpenuhi semua, barulah yang kedua kepada non muslim. La ba'sa, tidak apa-apa, ya. Tetap prioritaskan yang muslim, ya. Prioritaskan yang muslim. Nanti kalau tetangga panjenengan sudah tidak ada yang butuh bantuan daripada panjenengan, baru nanti kepada keluarga yang non muslim, ya. Mu'allaf membantu banci. Tidak dosa. Setiap bantuan itu, setiap apa yang kita berikan untuk orang lain, seperti apapun jahatnya orang itu, ya, kita tetap dapat pahala. Baik. La ba'sa, tidak apa-apa, ya. Jadi tetap dapat pahala membantu orang jahat, asalkan membantu kebutuhannya, bukan membantu kejahatannya, maka tetap dicatat pahala. Nah, bila orang yang membantu itu ikhlas, biasanya berkah dari bantuan itu akan menyadarkan dia, ya. Ya, keliru. Baik. Yang lain? Silakan.
keliru itu. Ya, itu niat yang salah itu. Ya. Kalau datang ke masjid pengajian tujuannya nanti supaya setelah pengajian dapat makan, itu ya dapat makan aja, tidak dapat pahala. Tapi kalau tujuannya untuk mencari pahala, untuk mencari kebaikan, ya, lalu nanti setelah pengajian dikasih makan, ya itu bonusnya. Oh, saya baru tahu ini ya, terungkap ini. Oh, terungkap berarti. Berarti biasanya masjid itu sepi, salah satu faktornya kan anda ada makan mungkin. Ya, terungkap. Nggak. Kalau itu hanya dijadikan sebagai motivasi, tidak apa-apa. Bukan sebagai niat utama ya. Niat utamanya tetap untuk mencari pahala, ridho Allah, menuntut ilmu. Ya, itu hanya sebagai motivasi, tidak apa-apa. Ya, misalnya sudah diniatkan, saya tidak mau makan karena nanti setelah pengajian ada sarapannya, tidak apa-apa. Ya, tapi tetap berangkat itu niatnya untuk kebaikan. Nah, justru tidak makan itu lebih bagus ibu-ibu. Tidak makan sebelum berangkat pengajian itu lebih bagus karena nanti akan disediakan makan sehingga nanti makannya bisa lebih sempurna. Kemudian bila makannya sempurna akan menyenangkan yang ngasih, menyenangkan tuan rumah. Ya. Kalau panjenengan datang ke pengajian, datang ke kondangan ya, lalu datang dihidangkan makanan, panjenengan tidak makan gara-gara kenyang. Ya, tak bungkus, tak dibawa pulang aja. Itu perasaannya beda. Lebih senang ketika panjenengan makan di tempat daripada dibungkus bawa pulang. Ngoten. Menyenangkan. Ya. Termasuk memenuhi kebutuhan karena salah satu kebutuhan seorang muslim itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana orang itu dapat baca Quran kalau tidak ada Quran? Nah, maka bila ada suatu tempat ya susah Al-Qur'an, Al-Qur'annya sudah rusak, sudah tidak bisa dibaca ya, maka bila ada orang memberikan bantuan infak Al-Qur'an kepada mereka, berarti itu termasuk memenuhi kebutuhan seorang muslim. Ya. Itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ya. Membinasakan. Baik. Ikhlas ya. Bila kita bermanfaat untuk orang lain, ya itu dicintai oleh Allah. Syaratnya ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau ikhlas Allah cinta. Tidak ikhlas walaupun memberikan bantuan kepada orang, Allah tidak cinta. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Sudah jam 10:30 ibu-ibu. Sudah, kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji ini menambah iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.